Sahabat belajar kehidupan, kali ini kita akan membahas masalah perselingkuhan yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik dan senter. Sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Apa sih sebetulnya perselingkuhan itu? Perselingkuhan adalah hubungan antara individu, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian berselingkuh dapat berbeda tergantung negara, agama, dan kebudayaan. Dan pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam pacaran, apalagi bagi yang sudah berumah tangga. Rumah tangga sendiri adalah lembaga moral terbesar dalam masyarakat. Di rumah tanggalah setiap individu memperoleh pendidikan mendasar. Suami atau istri memerankan tugas mulianya secara moral. Hampir 50% berada di rumah tangga. Dari cara mendidik anak-anaknya, komunikasi, tata krama, semua digambarkan begitu gamblang di rumah tangga. Ketika seseorang tidak lagi menyadari fungsi rumah tangga sebagai lembaga moral terbesar, maka ia benar-benar jatuh 50% dari hakikat moralnya. Wajar kalau semua agama menghukum berat pelaku selingkuh. Sebab kalau dibiarkan sama dengan 50% keruntuhan moral masyarakat. Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita-citakan bisa menempuh kehidupan perkawinan yang harmonis. Namun bagaimanapun juga, kita tidak bisa melupakan bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga, dan problem yang berbeda satu sama lainnya. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadi kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang bagi timbulnya perselingkuhan di antara mereka. Ada beberapa alasan umum seseorang berselingkuh. Yang pertama, ingin melarikan diri secara emosional dari pasangannya. Yang kedua, ingin berpetualang dan ingin mengetahui seperti apa berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya. Yang ketiga, marah, dendam, atau permusuhan yang terpendam terhadap pasangannya. Yang keempat, ingin melakukan lebih banyak seks atau hal-hal yang menyerupai perbuatan seksual yang tidak ia dapatkan atau berbeda dari pasangannya. Adapun penyebab terjadinya perselingkuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya seperti konflik dalam perkawinan, kekecewaan terhadap pasangannya, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual, problem finansial, bahkan persaingan antar pasangan baik dalam karir dan perolehan penghasilan.
Untuk faktor eksternalnya, seperti lingkungan pergaulan, kedekatan dengan teman lain jenis di tempat kerja yang berawal dari saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga, serta godaan erotis seksual dari berbagai pihak, rekan kerja dan teman dengan motif tertentu. Perselingkuhan dengan atau tanpa hubungan seksual mudah untuk ditemukan, bahkan untuk dilakukan. Perselingkuhan tak memandang status sosial, tingkat pendidikan, jabatan, bidang profesi, dan domisili. Banyak orang terlalu cepat merasa tidak puas dalam kehidupan perkawinan yang mungkin baru saja dijalani beberapa saat. Sering mereka tidak sadar bahwa mereka sendirilah yang membuka peluang bagi ketidakpuasan tersebut, karena sejak awal mereka sudah menaruh harapan dan impian yang terlalu tinggi terhadap pasangan maupun dalam kehidupan perkawinan itu sendiri. Setelah mereka menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya, mereka lantas merasa kecewa dan mulai menyalahkan pasangannya. Seringkali mereka lupa bahwa ketidakmatangan pribadi mereka sendirilah yang ikut mempengaruhi dinamika yang terjadi dalam menghadapi setiap persoalan rumah tangga. Lama-kelamaan, karena masing-masing tidak berusaha untuk memperbaiki diri, malah mencari hiburan dan kompensasinya sendiri, maka cinta yang menjadi pengikat di antara mereka semakin pudar. Bagaimanapun juga, jika dalam sebuah keluarga ataupun perkawinan sudah tidak diwarnai oleh perasaan cinta dan afeksi terhadap pasangan, mudah sekali timbul kebosanan di antara mereka. Jika kebosanan itu tidak segera ditanggulangi, maka lambat laut akan mempengaruhi sikap dan perilaku interaksi serta komunikasi antara pasangan tersebut. Perselingkuhan yang terjadi sebenarnya tidak lepas dari urusan pribadi masing-masing. Perlu disadari bahwa dalam perkawinan terdapat dua orang yang punya karakter dan kepribadian yang sangat berbeda satu sama lainnya. Banyak dari kita yang belum menyadari bahwa ternyata diri kita sendirilah sebenarnya merupakan pangkal dari semua masalah, akibat ketidakmatangan emosi dan ketidakharmonisan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Sayangnya, kedua hal tersebut sering belum selesai, bahkan sampai memasuki dunia perkawinan. Memang, di awal perkawinan semua tampak manis dan harmonis, karena keduanya masih berusaha menampilkan diri sebaik-baiknya. Namun lama-kelamaan dalam kehidupan suami istri, akhirnya harus berhadapan tidak saja dengan realita tentang pasangan, tetapi juga realita diri sendiri. Kita tidak bisa berlama-lama sembunyi di balik kepalsuan, karena hal itu sangat menguras energi. Lama-kelamaan, keluarlah keaslian diri kita yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan pola pikir yang termanifestasi setiap hari, seperti dalam memandang dan menyelesaikan persoalan, mengambil keputusan, mempersepsi suatu keadaan, nilai dan prinsip yang dimilikinya, mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi tekanan, dalam berinteraksi dengan pasangan dan orang lain.
perselingkuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Alasan paling besar dan kuat yang mendorong perilaku orang untuk berselingkuh 90% karena tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dalam hubungan antara suami istri. Kebutuhan seksual bukanlah menjadi alasan pertama dan utama, tapi justru muncul setelah terjadinya kehancuran emosional dalam kehidupan perkawinan seseorang, karena orang tersebut mencoba mencari orang lain yang dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya. Itulah tadi apa itu perselingkuhan berserta alasan-alasannya. Cintailah keluarga kecilmu melebihi dari dirimu sendiri, karena keluarga akan selalu ada di saat kita senang maupun susah. Dan semoga bermanfaat.